Halo pemirsa, kami kembali hadir di tengah-tengah aktivitas Anda bersama saya Zuli akan mengulas berita terhangat selama sepekan terakhir. Berita pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ yang mengatur pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Namun dalam aturan tersebut tertera bahwa perubahan status Jakarta tak lagi menjadi ibu kota masih menunggu keputusan Presiden atau Kepres yang nantinya akan mengatur soal pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Kemudian dalam UU itu diatur pula bahwa nantinya DKJ akan menjadi daerah otonom setingkat provinsi. DKJ juga akan dijadikan pusat perekonomian nasional dan global. Sementara itu, gubernur dan wakil gubernur DKJ tidak akan dipilih oleh presiden. Kedua jabatan itu tetap akan dipilih oleh pemilihan kepala daerah atau pilkada. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Cina akan membantu Indonesia mengembangkan sawah di wilayah Kalimantan Tengah. Ia mengatakan kalau lahan persawahan di Kalteng sudah disiapkan sejak lama dengan luas mencapai 1 juta hektar. Kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari 100 hingga 200 ribu hektar. Luhut memastikan padi yang dihasilkan dari sawah tersebut akan dibeli oleh Perum Bulog sebagai off-takernya. Dia berharap proyek ini bisa dimulai 6 bulan mendatang. Kerjasama ini, kata Luhut, merupakan buntut keresahan pemerintah karena Indonesia tak kunjung mencapai swasembada beras dan selalu impor hingga 2 juta ton setiap tahunnya. Berita selanjutnya, tindakan hukum yang dilakukan pihak Bea Cukai akhir-akhir ini memicu kontroversi dan kritik masyarakat. Desakan agar Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan berbenah terus berdatangan. Dalam 7 hari ini saja, ada beberapa keluhan masyarakat terhadap Bea Cukai yang viral di media sosial. Seperti permasalahan soal pembelian sepatu olahraga impor yang ditagih pajak hingga 31 juta rupiah. Pengiriman alat belajar siswa SLB dari Korea Selatan yang ditagih ratusan juta rupiah hingga mainan untuk review milik salah satu influencer sempat tertahan dan dalam kondisi rusak saat diterima. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyatakan bakal mengevaluasi dan memperbaiki proses impor barang kiriman ke depannya. Ia akan mengedukasi pihak-pihak yang terlibat sekaligus memperkuat komunikasi. Berita terakhir ditutup dengan kegagalan Indonesia melaju ke final Piala Asia U23 2024. Garuda Muda harus mengakui keunggulan Uzbekistan 0-2 di babak semifinal pada Senin malam kemarin. Hasil ini membuat Uzbekistan lolos ke final dan memastikan dirinya ikut dalam Olimpiade 2024 di Paris. Sedangkan Indonesia masih akan menjalani perebutan juara ketiga demi bisa lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Demikian rangkuman berita terhangat selama sepekan terakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe Kacamata Channel untuk informasi update lainnya. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.